Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah kebaktian umum 1 pada hari ini 3 Mei 2026. Hari ini sebagai ibadah minggu pertama, kita juga akan mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus. Dan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Rusdi, dan akan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ya tahun 2026 berjalan begitu cepat. Sudah berlalu 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April, dan Tuhan telah beserta kita dan kita pun akan menyongsong bulan Mei di dalam penyertaan Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tenangkan sejenak hati dan pikiran kita. Kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam ibadah di dalam saat teduh. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam kemuliaan Kristus Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan, Engkau agung, Engkau besar, Engkau mulia. Dan kami mengucap syukur untuk hidup kami. Kalau kami ada hingga detik ini, itu adalah semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pada hari ini kami boleh berhimpun bersama dengan saudara-saudara seiman kami di dalam rumah-Mu. Itu juga semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih ya Bapa. Dan kami ingin meletakkan segala beban kami pada pagi hari ini di bawah kaki salib-Mu Kristus. Sungguh kiranya Engkau yang bertahta di dalam ibadah hari ini. Engkau yang bertahta di dalam hati kami. Dan Engkau yang bertahta di dalam hidup kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini, puji-pujian kami, sembah kami, ucapan syukur kami, kiranya ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami juga memohon kiranya Engkau yang membuka hati kami Tuhan, dan menjadikannya seperti tanah yang subur untuk firman-Mu. Dan kami boleh tidak hanya mendengar, tetapi kami boleh menghidupi firman-Mu Tuhan. Sungguh ya Allah, kami mohon dan kami berdoa kepadamu kiranya Engkau yang hadir di tempat ini dan Engkau yang beracara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, tanpa Allah kita adalah sebongkah tanah liat. Allah lah yang menghembuskan nafas kehidupan bagi kita. Apapun kondisi kita saat ini, biarlah kita terus mengingat bahwa Allah adalah pencipta kita yang agung. Dia layak menerima puji, sembah dan hormat kita. Mari kita sembah Dia, kita naikkan suci, suci, suci. Sencai, sencai, sencai. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan hormat dan puji kita bagi Tuhan kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, 我们一起来，众人来赞美主。
Senjai, 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 今生间百福，可以瓦砾金冠，风筝宝座之间。天津中军电视，天津中班上主，喜在而今在，永在10000年，颂赞荣耀都归于你，凡有气息都尊重你，天上地下齐声赞美，祝你生命配得主，书记，书记，书记，书记，书记，书记，Kang Kudus tersungguh di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. 颂赞荣耀都归你，天上地地都尊崇你，天上地下齐声赞美，祝你生命配得尊 segala 重。 pujian, Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Saudara sekalian, mari kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Jika kesalahan kami bersaksi melawan kami ya Tuhan, bertindaklah oleh karena nama-Mu. Sungguh kemurtadan kami besar dan kami berdosa kepadamu. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Bapa, kami seringkali bertingkah laku seperti bangsa Israel. Kami seringkali tidak taat dan ketika kami mendapatkan teguran daripada-Mu, kami membelakangi-Mu. Kami tidak mendengar teguran-Mu. Saat ini ya Tuhan,
Kami menyadari kesalahan kami menyadari dosa kami menyadari kebebalan kami. Karena itu kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Karena kekudusan-Mu ya Tuhan. Dan kami menghampirinya. Kami adalah orang berdosa. Kuduskanlah kami, layakanlah kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, jikalau kami menyadari keberdosaan kami dan mengaku Engkau adalah Allah yang pengampun, Engkau adalah Allah yang pemurah. Sehingga sebesar apapun dosa kami, Engkau dengan kemurahan-Mu dan pengampunan-Mu yang limpah mengampuni kami kembali. Sehingga kami yang berdosa disucikan. Kami yang dosanya seperti merah seperti kirmiji, Engkau menjadikan putih seperti salju. Terima kasih Bapa atas pengampunan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kita bersyukur atas kasih Allah yang tidak berkesudahan. Sehingga ketika kita mengaku dosa kita, kasih-Nya tetap dinyatakan setiap kita. Amin. Saudara sekalian dipersilakan untuk boleh duduk. Dan para petugas dipersilakan untuk boleh maju ke depan. Sekalian saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Demikian bunyinya, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekalian ini adalah peringatan yang keras dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ada banyak orang yang mengikuti perjamuan kudus, tetapi tidak mengakui kematian dan kebangkitan Kristus yang berdampak kekal bagi hidupnya. Sehingga dikatakan banyak di antara mereka yang mengalami sakit penyakit, bahkan mengalami kematian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mencegah orang mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang salah dan tanpa pengertian, maka gereja membuat peraturan hanya bagi saudara sekalian yang sudah dibaptis sajalah yang diperbolehkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Jikalau di antara saudara sekalian yang belum dibaptiskan, jangan terlebih dahulu untuk mengambilnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, ia mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Yesus tahu dia akan menjalankan satu misi mengorbankan diri, misi menyerahkan nyawa, misi yang menuntut pengorbanan yang sangat besar. Tetapi demi cinta kasih-Nya kepada kita orang-orang berdosa, Yesus rela melakukan itu semua supaya anugerah keselamatan dapat diberikan kepada setiap kita. Pada malam terakhir sebelum ia disalibkan, Yesus mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi setiap kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku. Dan selanjutnya Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Sekalian kita diingatkan melalui perjamuan kudus, melalui roti yang kita makan, dan melalui anggur yang kita minum,
bahwa kita sudah mendapatkan anugerah yang terbesar. Kita mendapatkan keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Kiranya perjamuan kudus boleh meneguhkan iman kita senantiasa. Kita ingat cinta dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Amin. Saya mengundang kita boleh bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, di tangan kami sudah memegang roti. Roti yang di malam terakhir dipecah-pecahkan oleh Yesus, yang melambangkan tubuh Kristus yang harus tercabik-cabik, yang harus menderita demi kasih-Nya kepada setiap kami orang-orang berdosa. Di tangan kami ya Tuhan, sudah memegang cawan yang berisi anggur, yang melambangkan darah Kristus yang mengalir di atas kayu salib. Darah yang melambangkan penderitaan, darah yang melambangkan pengorbanan, darah yang melambangkan kematian. Karena melalui roti yang kami makan dan juga melalui anggur yang kami minum, kami diingatkan kembali ya Tuhan,
akan pengorbanan Kristus yang rela menderita di atas kayu salib, yang pengorbanannya dinyatakan dengan kematiannya di atas kayu salib. Sehingga pengorbanan itu memberikan satu dampak yang besar dalam hidup kami. Dampak yang kekal, dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Dari status dihukum menjadi dibenarkan melalui Kristus Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan Kristus bagi setiap kami. Kiranya perjamuan kudus yang akan kami makan dan minum boleh mengingatkan kami tentang kasih Kristus senantiasa. Sehingga iman kami dikuatkan, iman kami boleh diteguhkan. Kami menyambut roti dan anggur perjamuan kudus dengan segala pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan iman kita memakannya. Dan mari dengan iman kita meminumnya. Kita masuk dalam doa sekali lagi. Kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya ada berkat rohani yang kami terima. Perjamuan kudus ini bukan hanya sebuah simbol saja, sebuah perjamuan biasa saja, tetapi kami percaya ada berkat rohani yang kami terima. Ada kehadiran Kristus yang kami rasakan memimpin kami mengikuti perjamuan kudus. Ketika kami memakannya dan ketika kami meminum roti dan anggur perjamuan kudus ini, kami boleh mendapatkan berkat rohani karena kami boleh diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar bagi hidup kami. Seringkali mungkin hidup kami seringkali meragukan akan kasih-Mu ya Tuhan. Karena masalah hidup kami, masalah sakit penyakit kami, dan masalah-masalah kehidupan yang lainnya yang mendatangkan penderitaan, kesulitan bagi kami. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan peduli. Karena kami Engkau rela, Yesus rela mati di atas kayu salib, menebus dosa dan kesalahan kami. Sehingga kasih itu boleh mendasari kami menjalankan kehidupan kami yang tidak ada kepastian, tidak ada sesuatu yang dipastikan lancar, tetapi kami boleh ingat, kami memiliki Allah yang mengasihi kami, yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita meresponi perjamuan kudus dengan kita menyanyikan lagu Kini Ku Milik Yesus. Kiranya kita boleh diingatkan bahwa kita milik Yesus dan kita mau dipakai oleh Yesus untuk memuji dan memuliakan namanya. Kasih Tuhan Yesus tak berubah, tiada kuasa yang memisahkanku. Dia menebusku korban diri, kini ku miliknya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan
saja kita boleh bangkit berdiri. Hati senangku diselamatkannya, dahulu budak kini ku bebas, dia tebusku dengan darahnya, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku, bukan hanya saat ini, Namun selamanya kini kau milik Yesus. milik Yesus, dan Yesus milikmu, bukan selamanya, Selamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengan tetap berdiri, kita bersama-sama membacakan hukum kasih. Kita bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dalam bahasa Mandarin. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 我们来用中文一起念。你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。Amin. Bapak Ibu sekalian, setiap hari di dalam berita kita disuguhkan berita tentang perang, tentang ekonomi yang tidak menentu, yang krisis, dan juga dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin kita tidak pahami, dan kita penuh kekhawatiran apakah besok usaha kita masih bisa mendatangkan untung, apakah pekerjaan kita masih bisa berlanjut. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Tidak ada perkara yang lebih besar dari kuasa Allah kita. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan yang tak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari dengan iman kita nyatakan bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar. tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita nyatakan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapak Ibu sekalian, Allah adalah sumber pengharapan kita. Allah adalah gunung batu kita. Dan Allah adalah sumber kuat kita. Mari dengan iman kita katakan bersama-sama bahwa Allah adalah sumber kuat kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berikan hormat dan puji kita bagi Dia. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memasuki firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dengan tema umat yang dibuang, terambil dari Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai 17. Dan akan dibawakan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Rusdi Japri, dan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Mari kita sambut firman Tuhan dengan sebuah pujian, satu hal yang kurindu. Kiranya ini menjadi sebuah doa, sebuah kerinduan kita untuk selalu berdiam di dalam rumah Tuhan. Dan kita minta agar hati kita dijadikan sebagai tanah yang subur. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati. Dengan suara yang lembut, mari kita naikkan sekali lagi pujian ini. Kiranya pujian ini menjadi doa, menjadi ungkapan kerinduan kita, bahwa kita rindu untuk berhadapan
muka dengan muka dengan Engkau Tuhan. yang ku rindu. Ini adalah kerinduan kita untuk membuka hati kita bagi firman. Berdiam Dan di kiranya firman Tuhan dalam boleh hidup di tengah-tengah kita. Kita tidak hanya menjadi pendengar, hal namun yang kita menjadi pelaku-pelaku firman. Menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari Tuhan di pelataran-Mu ya Bapa. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa. 亲爱的弟兄姐妹，我们进入祷告。 Bapa, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu dan kami sudah mengingat kasih Kristus melalui perjamuan kudus. 主，我们借助你的圣餐，我们纪念你一切的恩典。 Tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. 这时候，我们要聆听主你自己的话， Beri hikmat bijaksana kepada setiap kami yang membaca dan akan mendengarkan kebenaran 赐 firman. 给我们每个人都有生命既气息以智慧来聆听你的话语， Sehingga kami boleh diberi pengertian akan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. 以致我们能从你的话语得着造就。 Jadikan hati kami tanah yang subur yang siap menerima benih kebenaran firman 你 Tuhan. 给我们从一个沃土来接受你的种子， Sehingga benih itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah nyata yang terlihat dari perbuatan kami. 以致你的种子能够生长发芽，能够产生很多的果子。 Kiranya Tuhan juga boleh memakai kedua hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan. 我们将两位软弱的小子交托在你手中， Pakai kedua hamba-Mu boleh menjadi alat di tangan Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. 让我们能成为流通的管子，使每个人都能够明白你的话语。 Berbicaralah kepada setiap kami, 你 ya 对我 Tuhan, 们每个人说话， dan kami siap mendengar. 我们静听你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 各位 Ya. 弟兄姊妹 Tema 平安。 hari ini adalah umat yang terbuang, yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-25. Kita lihat ayat yang pertama sampai yang ke-14. 我们今天的主题是这个以色列民被遗弃了。我们来 Kalau 看 kita sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya secara 我 bergantian. 们来看这个耶利米书第25章第1到第17 Yang 节。 ganjil dibacakan oleh saya, yang genap dibacakan oleh saudara sekalian, demikian seterusnya.
我们用轮流的方式来念。 Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang pertama. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini. Jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan Allah, Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selamanya sampai selama-lamanya. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikian firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikian firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. So sekalian, berita yang kita baca tadi adalah berita tentang penghakiman Allah kepada umat Yehuda, bangsa Israel. 我们刚才所读的经文就是神在惩罚以色列民， So sekalian, ada orang Kristen yang punya pemahaman yang salah, 有一些人他有错误的见解， yang membedakan tindakan Allah di dalam perjanjian lama dan sikap Allah di dalam perjanjian baru itu berbeda. 他们认为在这个旧约与新约神所做的是不一样的。 Kalau di dalam perjanjian lama Allah terhadap umatnya, maka Allah bersikap begitu keras. 他说在旧约神对以色列民那么的残忍， Allah mendahului keadilannya dibandingkan kasihnya. 因为神用这个他的惩罚来， Maka kita lihat Allah perjanjian lama adalah Allah yang senantiasa memberikan hukuman kepada umat Israel. 所以我们看到旧约的神以很多的刑罚来刑罚以色列民。 Tetapi Allah di dalam perjanjian baru sikapnya beda.
但是在新约就好像神的作为不一样了， Di dalam mendidik umatnya beda. 他跟这个他们的民就不一样， Penuh dengan lemah lembut, 好像对他们非常温和 penuh dengan pengampunan, 为着很多的建设性的 memberikan nasihat supaya tidak berdosa. 给他们一些的教训，使他们不犯罪。 Allah perjanjian baru dipahami sebagai Allah yang mendahului kasihnya dibandingkan keadilannya. 所以这个在新约里面，他们认为神是给众民这慈爱然后才给惩罚， Ada pemahaman yang salah demikian. 所以这样的有一个错觉。 Ada juga yang menganggap Allah itu penuh dengan kasih, karena dia penuh dengan kasih maka dia tidak mungkin menghukum umatnya. 所以我们认为神是充满爱，所以他不会惩罚他的子民。 Beberapa waktu lalu sempat berkembang ajaran hyper grace. 在不远的时候，有许多的 Satu ajaran yang mengajarkan bahwa anugerah Allah itu limpah bagi kita. 他认为神给我们的一切是充分的， Maka dosa kita yang masa lalu, sekarang maupun yang akan datang akan diampuni 所以 oleh 我 Tuhan. 们一切所犯的，无论以往和现在的罪，都被赦免了。 Pengampunan Yesus itu ada pengampunan yang penuh dengan kelimpahan yang berlaku sepanjang zaman. 所以他说这个耶稣的那个一切慈爱是完全的。 Dosa masa lalu kita diampuni, Bapak Ibu Saudara sekalian, 他说我们的过去的罪被赦免， diampuni. Dosa kita yang sekarang diampuni, 那么现在的罪也被赦免吗？ diampuni. Dosa yang ke depan diampuni. 最前面的罪被 Betul 赦免吗？对 Betul diampuni. 对。 Tetapi orang yang percaya yang namanya ajaran hyper grace ini, 我们这些这个高级的那些思想们， kalau kita sudah berdosa, 他们认为我们已经犯 nggak 罪， perlu kita minta 我 pengampunan. 们已经不需要再要讨赦罪了。 Kalau kita berdosa, kita sudah diampuni 因 kok. 为我们如果犯罪已经被赦免了， Kalau kita berdosa, paling hanya berkat Tuhan diangkat dari kita. 可是我们有犯罪，这是神的恩典在我们身上阻击了。 Jadi mereka mengajarkan kalau kita melakukan hal berdosa tidak lagi perlu yang namanya memohon pengampunan. 所以他们认为，如果人犯罪，就不需要再向神请求赦罪。 Maka Bapak Ibu sekalian, setiap ibadah kita salah. 所以变成我们每一个机会都错了。 Oleh sebab itu kalau kita perjamuan kudus kita mohon pengampunan, bagi mereka itu salah. 所以如果我们在受圣餐，那么我们来赦罪也是错的。 Maka tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi memohon pengampunan. 所以就不需要再有赦罪的恩。 Kalau Allah yang penuh kasih demikian yang dipahami oleh mereka, mungkinkah mereka memahami bahwa Allah itu juga Allah yang akan menghukum? 如果我们的神是他们所认识的这样的神，那么他们所做的又是怎样呢？ Mereka juga tidak percaya bahwa Allah akan menghukum mereka. 所以他们完全不相信神会惩罚他们， Betulkah Bapak Ibu Saudara sekalian 是不是这样？ bahwa Allah di dalam perjanjian baru penuh kasih? 是不是我们在这个新约的神是充满神爱？ Betulkah Allah tidak pernah menghukum? 是不是我们神完全没有 Apakah 惩罚？ kasih bisa disingkirkan dengan penghukuman saja? 是不是我们爱可以把它偏移，只有这个惩罚而已？ Apakah kasih dan hukuman tidak dapat bersatu? 而且我们爱跟惩罚不能够联合在一起。 Ternyata Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat beberapa bagian di ayat di kitab suci. 如果我们看到有几处在圣经里面所写的， Ibrani 12 ayat 6 dikatakan Tuhan Jadi- seperti seorang ayah menghajar orang yang 上 dikasihinya. 面他看到希伯来书讲神在惩罚他的孩子， Ia menyesal
Seseorang yang dianggap seperti anaknya. 所以认为如果这个是真的他的孩子， Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, 所以在这个启示录13章这样说， barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, kata Tuhan. 他说如果不爱的，我要惩罚他们。 Jadi Allah yang penuh dengan kasih bukan berarti Allah tidak menghukum. 所以我们知道神充满爱，而不是他完全没有惩罚。 Wah, kalau seorang ayah nih, ada seorang ayah yang penuh dengan kasih. 如果有一个做长辈的，他充满爱， Anaknya nakal enggak pernah dibilangin. 所以他那个这个孩子，他完全没有跟他讲。 Anaknya nakal, lari sini lari sana, mecahin gelas, tidak pernah dimarahin. 所以这个孩子跑来跑去弄破杯子，他也没不管。 Anaknya nakal, pukul anak lain, tidak pernah dipukul tangannya. 所以这个孩子来欺负别人，他也未曾经来欺。 Kira-kira ayah yang demikian, apakah ayah yang penuh dengan kasih? 所以这样的父亲是不是一个充满爱的父亲？ Saya pikir ayah yang demikian adalah ayah yang masa bodoh dengan pendidikan. 所以我认为这个是完全不要去理解这个爱。 Tuhan tidak demikian. 我们知道我们的神不是这样， Allah yang penuh dengan kasih. 我们看到神充满爱。 Pada satu waktu karena dosa dan kesalahan yang kita perbuat, Allah bisa menghukum kita. 如果有一天我们的罪使我们能够被惩罚， Banyak orang yang punya pandangan yang salah, saya anak Tuhan, maka saya tidak akan dihukum. 所以有很多人认为我是神的儿子，我不会被惩罚。 Saya umat Allah, maka saya tidak akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. 因为我是神的子民，我不会被神惩罚。 Sekarang ini pun yang dipikirkan oleh bangsa Israel. 这个是以色列民也是真正思想的。 Kita tinggal di Yerusalem. 我们住在耶路撒冷， Di Yerusalem bait Allah. 耶路撒冷是神的殿 Rumah Tuhan. 主人的 Tidak 殿 mungkinlah bangsa lain menyerang. 不可能有别主来 Yerusalem 侵 ditaklukkan. 犯一切 Bait 被 Allah dihancurkan. 这个圣殿被毁， Tidak mungkin. 不可能的， Kita umat Allah. 因为我们是神的子 Bait 民， Allah ada di Yerusalem. 我们就在耶路撒冷， Maka 神的 tidak 城墙 mungkin kami akan mendapatkan hukuman. 所以我们不可能被惩罚。 So sekalian mungkin ini yang menjadi pemikiran bangsa Israel. 可能这是以色列民他们的思想所 Dan 讲的。 bukankah seringkali ini menjadi banyak pemahaman orang Kristen. 所以这有时候被变成为我们基督徒的一些思想。 Kita selalu banyak mendengar tema-tema khotbah tentang Allah mengasihi, 我们常常听到人传道，神是那么爱 Allah 的， memelihara, 神保护， Allah menyembuhkan, 神医治， Allah menjaga kita. 神保护我们。 Tetapi seringkali jarang kita mendengar bahwa Allah yang penuh dengan kasih adalah Allah yang menghukum. 所以完全没有听到充满神爱的那神也没有给我们讲他会惩罚的。 Dalam Yeremia pasal yang ke-25 yang kita baca tadi, 我们刚才所读的耶利米书第25章， dikatakan bahwa kaum Yehuda 在这个以色列民， yang seringkali dikatakan tidak mendengarkan perkataan Tuhan, 他们常常不听神的话， yang seringkali tidak taat, 完全不遵守， yang seringkali menyembah berhala. 他们常常敬拜偶像。 Tuhan katakan kepada mereka, 所以神对他们说， Dia akan memakai Raja Nebukadnezar, 所以他们就尼布甲尼撒的活动， Dia akan memakai kerajaan Babel, 他会来统治这巴比伦， datang dan menghancurkan kerajaan Yehuda. 所以要来使以色列民他们毁 Di 灭。 mana ada kota Yerusalem, 那里有耶路撒冷， di mana ada bait Allah di 那 sana. 么在哪里又有神的殿呢？ Tetapi Tuhan katakan, 但是神说， karena dosa mereka
Tuhan akan mendatangkan hukuman kepada kerajaan Yehuda. 因为他们的罪，所以这个惩罚就要来到他们当中。 Digambarkan bagaimana penderitaan mereka. 哦，我们来描写他们的所受伤的。 Tidak lagi terdengar dikatakan suara pengantin pria dan pengantin wanita. 所以已经不听到新夫和新妇。 Jadi ini menggambarkan suasana pesta, tidak akan ada lagi suasana 所以 pesta. 认为在那个时候，那个婚宴也没有了， Tidak lagi terdengar suara pengirikan. 没有听到推磨的声音， Tidak lagi terdengar. 没有听 Yang 到。 ada dilihat ada semak belukar. 那么一切所有只有经济而已。 Dikatakan akan menjadi sebuah hutan. 那么我来表明什么呢？ Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian. 所以这里给我们知道， Bangsa Israel 所以以色列民 akan dihukum oleh Tuhan. 要被上帝 Akan 惩罚， ditaklukkan. 要被这个 Ditaklukkan. 被控制。 Menjadi satu kerajaan yang tidak lagi ditinggali oleh orang. 所以已经不成为一个被人家 Tidak 所 lagi ada 治 aktivitas di sana. 完全没有一些的， Dan dibawa dikatakan di kerajaan Babel sebagai budak-budak di sana. 所以他们认为在这个巴比伦成为奴隶了。 So sekalian apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? 那我们从这里所能够我们学习到的， Maka kita pelajari Allah yang penuh kasih, juga Allah yang akan juga memberikan penghukuman. 所以我们看到充满神爱的，也必会来惩罚我们。 Allah yang penuh kasih adalah Allah yang tetap menegakkan keadilan dan kekudusannya. 充满神爱的，他也是把他的那个正义也充满。 Allah yang penuh kasih, 我们看到充满神的爱， Allah juga yang tidak berdiam diri seperti seorang ayah yang tidak bertanggung jawab membiarkan anaknya yang berdosa. 他也不会像一个父亲完全没有注意他们的孩子。 Tetapi Allah yang penuh kasih seperti seorang ayah yang akan menghukum kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh 所以 anaknya. 我们看到一个神就好像父亲能够让孩子有犯错，他就会惩罚。 Nah Bapak Ibu sekalian, kita lihat apa sih dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. 那么以色列民他所犯的罪是什么呢？ Terjadi yang namanya perjinan rohani. 我们知道，在这个属灵的那个婚外 Perjinan rohani. 呀属灵的婚外情， Mereka menyembah Allah, 他们崇拜偶像， tapi juga mereka menyembah dewa-dewa. 他们也崇拜一切的那个神明， Seperti orang Kristen misalnya, 好像我们基督徒， percaya kepada Yesus, percaya. 我们信耶稣吗？信。 Tapi supaya toko rame, supaya restoran rame, supaya usaha rame, terima jimat juga dari dukun. 所以我们要是这个一切都很顺利的话，我们也承受那些这个异教的给我们的一些符咒。 Bagaimana perasaan kita sebagai suami yang setia, istri yang setia, tapi pasangan kita berzina berkali-kali. 所以我们可以想象一个清洁的丈夫、清洁的太太，他们还有一个婚外情， Pasti sakit sekali Bapak Ibu 所以 sekalian. 一定非常疼痛的。 Pasti itu menyakitkan hati pasangannya yang setia. 所以他们让那个真诚的夫妻一定非常的沉重。 Yang kedua, mereka seperti bangsa-bangsa yang lain melakukan kekejian di dalam ibadah mereka. 所以他们在崇拜当中，他们做污秽的事。 Di dalam Yeremia pasal yang 7 ayat ke-31 dikatakan mereka mengorbankan anaknya sendiri untuk dikorbankan kepada dewa-dewa. 所以在耶利米书他们将他们的孩子献上给那些神明。
Seperti orang dulu ada istilahnya gunung kawi. 呀，所以我们以前很相信乌龙高位， Ada yang pernah dengar? 曾经听过 Ya, mungkin kita takut angkat tangan, kan sangkain pergi ke sana lagi. 我们可以举手 Ya, 去那边。 biasanya orang katanya cari kekayaan ke sana. 如果我们要财富，就去那边找。 Kalau mau kaya, tapi ada yang dikorbankan. 但是它有一些你必须要牺牲的。 Akhirnya mungkin dia demi kekayaan ada ngorbanin orang tua, ngorbanin anak, ngorbanin pegawai, nggak peduli yang penting kaya. 所以他所讨的一定有一些要给他付出的。 So sekali bangsa Israel seperti itu. 所以我们看到以色列民就好像这样， Mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. 他们已经没有听到神的声音。 Tetapi ada ajaran yang mengajarkan persembahkan anakmu sebagai korban, mereka mendengarkan. 所以他们认为你要把你的儿子献上， Dan anak sendiri dikorbankan untuk dewa-dewa. 所以我们看到他们将自己的儿子奉献给神明。 Dan juga dikatakan mereka melakukan ketidakadilan. 所以他们也不公平 Mereka menindas. 他们欺压 Orang yang punya kekayaan, orang yang punya kekuasaan. 有钱有权柄的人， Lihat anak yatim, janda-janda, mereka mengambil hak milik mereka. Mereka menindas. 所以看到孤儿寡妇，他们就来抢劫他们。 Ada ketidakadilan di mana-mana. 在很多的地方都没有公平， Bahkan dikatakan ketika mereka ditegur oleh Yeremia. 当他们被耶利米谴责的时候， Mereka membelakangi Tuhan. 他们就在神的后面。 Saya membayangkan Pak Simon sedang menasihati saya. 所以我也在想，巴基蒙在 Sebagai pendengar yang baik, saya akan memperhatikannya baik-baik. 如果好的听着一定很好的 Tapi 听。 kalau saya membelakangi, 如果我用背 Pak 向他， Simon pasti bilang, anak kurang ajar ini. 所以我一定会说你这个无耻的人。 Kalau kita lihat bangsa Israel, 如果我们看到以色列 dalam 人， Yeremia yang pasal yang ke-25 yang kita baca, 刚才我们度过耶利米书第kita 25 akan 章， mendapati kata mereka tidak mau mendengar. Sorry. Mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak mau mendengar. Aman, Kurang nunggu. lebih 4 atau 5 kali kalimat aman, mereka nunggu. tidak mau mendengar. 看到里面有4、5句，叫他们不听。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa ini, 所以我们 kaum Yehuda ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. 所以我们看到这个以色列民，他们是非常顽梗的。 Kalau sudah dibilangin, dinasehatin, 如果在已经叫他，已经劝勉他， maka harus lebih keras ditegur dengan rotan. 那么就是要用天条来惩 Kalau 罚。 seorang anak di rumah bebal, anak-anak remaja, 如果有一个少年人在dikasih tahu, membelakangi, 所以我们一个劝解他， dikasih tahu, tidak mau mendengar, 所以我们很多次教导他，他不听， dikasih tahu masih melakukan hal yang 所以 sama, 他还是这样做， berani bawa teman wanitanya ke rumah, 所以他还能够带有以外 ditegur 的 dengan keras, tidak mau mendengar. 以外的女人回家，我们来劝解他孩子这样。 Sesekali kalau kita punya anak seperti itu, 如果我们有这样的孩子， apa yang kita lakukan? 那我们怎么做呢 Maka？kita pasti akan melakukan tindakan yang lebih keras. 所以我们必须会用更强 Kita 壮。 usir anak itu dari 我 rumah 们能够把那个孩子除外的， karena tidak mau bertobat. 所以我们要把他赶出去，因为他不要悔改。 Sekalian bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. 所以我们知道以色列民被神惩罚。 Kalau Allah di dalam perjanjian lama menghukum, maka kita lihat di dalam perjanjian baru pun kita sering kali melihat Allah juga menghukum. 所以我们看到在旧约也神是有惩罚的，在新约里面
他也是一样有惩罚的。 Dia menghukum Ananias dan Safira yang membohongi Tuhan karena mereka hanya memberikan sebagian persembahan tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan. 所以那些撒菲拉他们把这个卖物质的钱只有奉献一点点，所以他们就受惩罚了。 Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa lama sih bangsa Israel tidak mau mendengar? 我们看到以色列民他多久他不听神的 Dikatakan 话？ 23 tahun. 有23年他们不承受神的话。 Selama 23 tahun Tuhan memerintahkan Yeremia sampaikan itu. 所以在23年中间，他用耶利米来对他们说话， Bertobat 叫他们悔改。 23 tahun. 有23年， Dan dikatakan bukan hanya Yeremia saja, Tuhan sudah mengutus nabi-nabi yang lain sebelumnya untuk menyampaikan. 所以不单单差遣耶利米，也差遣别的那个这个祭司去他们那边。 23 tahun itu menunjukkan betapa sabarnya Tuhan. 所以我们看到，在这23年，神是何等的忍耐。 23 tahun mereka tidak mendengarkan Tuhan. 所以我们看到，在23年中间，他们没有听到神的话。 So sekalian kalau Allah terhadap umatnya bangsa Israel akan menghukum. 所以我们看到，如果神对以色列民他们要惩罚， Maka Allah terhadap umatnya zaman sekarang. 所以我们看到神对现在的子民， Umatnya saat ini. 现在的子民， Maka Allah dapat juga menghukum kita karena kesalahan yang kita perbuat. 也会因为我们的罪，他会惩罚我们。 Allah kan sabar. 所以我们知道神是 Bangsa 忍耐 Israel 的。 23 tahun. 我们看到以色列民他们有忍耐，神忍耐他23年。 Wah, kita mungkin berpikir, nggak apa-apalah. Gua cuma setahun aja dah. 可能我们说我们只有1年而已。 Kan Allah panjang sabar. 神是这个很慈爱的。 Saya ada wanita lain cuma 1 tahun. 那我只有一个女人，只有1年而已。 Allah sabar sampai 23 tahun loh baru kasih hukuman. 所以我们看到神在23年来，他才给他们惩 Saya 罚。 korupsinya sekali aja deh. 可能我的贿赂只有 Masa 1 sih 次。 Tuhan nggak ampuni dan Tuhan tidak sabar kepada saya? 那么神为什么没有为 Bangsa Israel 23 tahun baru dihukum. 他对以色列民有23年才来惩罚他。 Saya mencurangi pajak. 所以我对我草税 Ya 2 tahun aja lah. 2年了。 Masa Tuhan tidak ampuni dan tidak sabar kepada saya, bangsa Israel 23 tahun. 所以神那里会不赦免，因为在以色列民有23年。 Sekalian yang terkasih dalam Tuhan. 所以亲爱的弟兄姐妹， Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. 所以我们看到神是掌权的。 Ada orang 23 tahun baru dapat hukuman. 有的人23年才受到惩罚， Bisa nggak orang melakukan dosa sekali akhirnya mendapatkan hukuman? 所以有一个人一次犯罪就能够惩罚。 Bisa nggak seorang pria coba-cobalah pergi ke tempat pelacuran, nggak apa-apa, sekali aja. 所以也认为我只有1次去妓院而已， Akhirnya dia pergi. 以后他就去了。 Setelah dia pulang, 当他回来的时候， berapa tahun kemudian dia terkena HIV. 那么在几年之后，他患上了HIV 症， Bisakah terjadi demikian? 能够这样发生吗？ Maka jawabnya bisa saja. 所以我们可以说一定可以的。 Allah yang berdaulat, 我们看到神的掌权， Allah yang mengerti 神知道 hukuman seperti apakah yang diberikan kepada seseorang. 他给每一个人的惩罚都是不一样的。 Allah yang berdaulat 我们看到神的掌权， mengerti 他会明白， sampai sebatas mana kesabarannya kepada seorang demi seorang secara pribadi. 所以他对每一个人的这个忍耐是不一样的。
Sehingga Bapak Ibu Saudara kita yang sudah melakukan sesuatu yang berdosa, 所以我们如果犯了一些罪， jangan menganggap, wah sampai sekarang nggak pernah dihukum kok. 认为我们到现在都还没有被惩 Sampai 罚， sekarang saya baik-baik saja 到现 kok. 在我还是很好的。 Kalau Tuhan masih tidak menghukum, Dia masih menunjukkan kesabarannya. Tujuannya bukan kita terus melakukan dosa, tetapi tujuannya untuk supaya kita bertobat. 所以他不是不惩罚，乃是要我们能够早日悔改。 Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara 所 sekalian, 以第三， ketika Allah memberikan penghukuman 当神降下惩罚的时候， bertujuan untuk mempertobatkan, 给他们能够悔改， Allah memberikan penghukuman 神给惩罚， pada akhirnya ketika seseorang atau satu bangsa itu bertobat, 要给一个或者一群的主能够悔改， maka dikatakan Allah akan memulihkannya. 所以以后他要把他们恢复过来。 Bangsa Israel 70 tahun dalam pembuangan, 所以我们看到以色列70 tetapi 年， ketika mereka menyadari dosa kesalahannya, 但他们如果警觉到他们自己的 mereka 罪， dibawa kembali pulang ke tanah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. 所以他们就被带回神应许他们的地方。 Tuhan melupakan dosa dan kesalahan mereka. 所以神就已经忘记他们， Tuhan memulihkan mereka kembali. 所以神就恢复他们过来。 So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ya, kita mungkin tahu istilahnya daur ulang. 我们知道在这个达乌乌浪这个， Kalau saya olahraga, 如果我在这 maka 个， saya cari kaos yang dry fit katanya. 所以我就会找那些已经这个 Dry fit itu gampang kering. 这个 Ya. Jadi olahraga keringetan cepat keringnya. 哦呀，它使它那个背心能够很快干掉。 Dan tahu Bapak Ibu Saudara, kaos ini dibuat atau bahan ini dibuat dari apa? 我们知道这些东西是用什么东 Itu 西来 dari 制？ plastik. Ya, plastik yang dibuang, 是被遗弃的那个塑胶， dikumpulkan kembali, 把它再收集起来， diolah 就把它这个 menjadi bahan. 就把它再制 Ya, 成。 mungkin sebelumnya pemulung ambil, 可能之前那些本不弄他们去拿， dikumpulin, 就我们把它寄起来， ya, terus diolah akhirnya jadi sebuah bahan. 就把它再制成另外一个。 Sampah menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga. 我们看到也成为垃圾，那么成为一个很有价值的地方。 Kita mungkin pernah mendengar sharing pelayanan dari Yayasan Yasindo. 所以我们有听到牙仙路他们在做的， Mereka adalah orang-orang yang masuk penjara, 他们那些是进到监牢里面， mereka dilayani, 他们被人家 mereka 来 diperlengkapi, 被人家给做好来， sehingga akhirnya nanti setelah mereka sudah diperlengkapi, mereka ada yang jadi hamba Tuhan atau melayani sesuatu di masyarakat. 他们在这监牢里面被那个恢复，那么以后他们有的成为传道人。 Ya, orang yang mungkin dianggap tidak berharga, tidak berarti, tetapi yayasan ini peduli dan membuat mereka hidupnya berarti. 所以我们认为这些人已经没有用了，但是这个机构，他们认为把他们这个恢复过来。 Tuhan itu seperti pemulung. 所以我们看到，这个神就好像这样， Tuhan itu seperti pengusaha daur ulang. 就好像那些把它这个恢复过来的。 Walaupun dosa kita sekotor apapun, 无论我们的罪有多重多 Dia 重 mau mengambil kita. Mau mengambil kita. 要能够起 Dia mau memulihkan kita. 他要能够使我们恢复， Dan seperti seorang pengusaha daur ulang,
就好像一个我们把它能够恢 Kita 复过 yang 来。 sampah karena 我 dosa-dosa 们认为我们自己是垃圾， kita yang mungkin pernah dosa-dosa masa lalu yang memalukan 可 kita. 能我们在以前已经很多，但是我们很羞耻了。 Kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. 但是呢，神能够把我们恢复过来。 Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. 我们看到彼得他能够否认假基督， Dipulihkan menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, gembala Tuhan yang baik. 所以他被神恢复成为一个很有用的人。 Mungkin ada seorang yang sebelumnya punya pernikahan yang gagal. 可能在之前有一个他们在婚前都很失 Tuhan 败了， bisa setelah itu menjadikan dia memiliki pernikahan yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. 那么以后神恢复他，能成为一个很对人很有益处的。 Mungkin ada orang masa lalu yang adalah pembunuh dan penjahat. 有可能他们以前是专门谋杀的， Tuhan bisa jadikan dia menjadi seorang pendeta yang menjadi berkat bagi banyak 那 orang. 么神能把他恢复过来，那么成为一个牧师，成为别人的祝福。 Saya punya seorang teman jalan. Jalan pagi. 我有一个这个童工在早晨走的 Statusnya adalah pendeta saat ini. 他本来也是有， Dan dia cerita kepada saya tentang masa lalunya. 他跟我讲以前的事情。 Dia dulu adalah perampok dan penjamret. 以前他是一个强盗，一个 Tapi dia bertemu dengan Tuhan. 他以后跟神， Dia masuk penjara dan dia bertobat sungguh-sungguh. 那么他也进监牢，但他恢复的真正的， Dia akhirnya jadi pendeta 那么以后他成为牧师， dan dia melayani di penjara. 所以他能够来侍奉很多的人， So sekalian kiranya kita boleh disadarkan. 所以我们能够被神来提醒， Kita jangan main-main dengan dosa. 所以我们不要跟罪来开玩笑， Jangan kita remehkan kesabaran Tuhan. 所以我们不要认为这个神是很有的耐。 Tetapi seandainya kita jatuh dan kita bertobat, 如果我们已经犯罪了，当然我们会改的。 sekotor apapun kita, 我们怎么样的污秽， Tuhan bisa menjadikan hidup kita itu berharga di hadapannya. 所以神会使我们恢复，能成为一个有用的人。 Tuhan bisa jadikan kita ini menjadi berkat bagi banyak orang lain. 所以神会恢复我们，成为多人的祝福。 Mari kita masuk ke dalam doa. 我们进入祷告， Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu 主，我们谢谢你给我们你的话， yang boleh mengingatkan kami. 能够提醒我们， Selain Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, 你是一个充满慈爱的 Engkau 神， adalah Allah yang adil, 你也是一个忠诚 Engkau 的， Allah yang mendidik kami. 你也会教导我们。 Karena itu ya Tuhan, 所以神， kiranya kami boleh disadarkan senantiasa akan kesalahan kami. 所以我们要常常被提醒我们所犯的罪。 Kami boleh bertobat akan apa yang sudah kami lakukan. 那我们能够在我们一切的罪上能够早就会改。 Karena kalau kami tidak mau berubah dan bertobat, 如果我们不要悔改， ada masanya Tuhan menghukum dan mendisiplinkan kami. 那你有你的时间来惩罚我们。 Kiranya Tuhan boleh memimpin kami 主啊，你会带领我们， ketika kami ingat kasih Tuhan 主我们能够纪念你给我 yang 们的 sudah 爱， menebus dosa 也 kami. 能够使我们的 Ketika 爱。 kami ingat anugerah Tuhan, 如果我们纪念你的恩 bawa 典 kami ya Tuhan. 你能够带领我们， Bersyukur dan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. 叫我们在你的爱里面能够感恩。 Terima kasih atas firman-Mu. 主啊，谢谢你赐给我们你的 Di 话， dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Mewakili jemaat, saya ucapkan terima kasih kepada Pendeta
Ruzi Japri dan juga kepada Bapak Simon atas firman dan pelayanannya pada hari ini. Kiranya kita boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman dan firman hari ini boleh kita memberkati kita sepanjang minggu ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan dalam bahasa Indonesia dan kemudian dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 我们来用中文。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间第3天从死人中复活升天，坐在天父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam persembahan. Tuhan telah memberkati kita sepanjang hidup kita, sepanjang minggu ini, dan segala berkat jasmani, berkat rohani, dan kiranya pada hari ini kita kembalikan apa yang menjadi bagian dari Tuhan. Hari ini ada 2 kali persembahan, kantong merah untuk kas gereja dan kantong ungu untuk kas misi. Dan sebelumnya kita juga ada persembahan mesbah di mana Bapak Ibu sekalian boleh membawa persembahan perpuluhan dan juga persembahan syukur ke kotak mesbah yang sudah tersedia di depan. Dan ini akan diawali oleh para hamba Tuhan dan juga majelis. Mari kita iringi persembahan kita dengan sebuah pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah. Kepada para petugas saya persilakan. Syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Bawa kepadamu, oh Tuhan.
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang persembahan yang terbaik ya Tuhan. takkan pernah ku. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa ucapan syukur. Yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari jemaat kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau terus memberkati kami Tuhan melalui kesehatan kami, melalui usaha kami, melalui pekerjaan kami, Engkau telah memberkati kami. Kami ada di sini Tuhan bukan karena kuat kami ada di sini karena anugerah-Mu Tuhan. Setiap hari, hari demi hari kami lewati, berkat-Mu selalu melingkupi hidup kami. Saat ini kami akan mengucap syukur kepadamu melalui persembahan kami. Engkau berkati persembahan ini Tuhan agar dapat dikelola dengan baik dan benar untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita tetap berdiri, kita satukan hati untuk doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk sharing pelayanan misi dan Yayasan Lembaga Sabda di doa misi kita pada tanggal 7 Mei 2026 melalui Zoom. Kita doakan yayasan ini agar yayasan ini yang berfokus menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan atau IT for God, guna membantu umat Kristen mempelajari firman Tuhan secara relevan di era digital dan mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan misi yang akan menjadi doa misi kami pada tanggal 7 Mei 2026 melalui Zoom. Kiranya Engkau menolong untuk setiap jemaat untuk dapat mengikutinya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap rencana pelayanan misi yang dilakukan Yayasan Lembaga Sabda, sehingga apa yang disampaikan dapat menjadi berkat dan menjangkau banyak jiwa. Pakai setiap sarana digital yang ada Tuhan, agar digunakan sungguh untuk menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui teknologi digital ini semakin banyak orang dapat memahami firman-Mu dengan lebih baik dan benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita berdoa bagi kesehatan mental setiap jemaat di tengah tekanan hidup yang tinggi. Kiranya Tuhan memberikan ketenangan batin, kekuatan bagi orang tua di dalam mendidik anak-anaknya, serta pemulihan bagi hubungan keluarga yang sedang mengalami keretakan.
Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan di mana di tengah kondisi yang tidak pasti Tuhan, banyak seringkali kami mendengar berita-berita yang buruk terjadi Tuhan. Di mana peperangan juga masih ada Tuhan. Engkau yang terus memberikan kekuatan dan ketenangan batin bagi kami Tuhan. Untuk kami mau terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan juga tolong kami Tuhan di dalam kami mendidik anak-anak kami, agar kami dapat mendidik mereka menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, dan juga dapat memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami Tuhan. Bapa, inilah doa-doa yang kami panjatkan, kiranya Engkau yang menjawab melalui waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami hidup boleh seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kami adalah manusia berdosa Tuhan. Engkau terus pakai kami Tuhan untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kiranya kita boleh pulang dengan berkat Tuhan yang menyertai kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai akan hidupmu, sehingga engkau boleh meninggalkan dosa, hidup di dalam kebenaran firman, mentaatinya, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada beberapa pengumuman sebelum kita melihat pengumuman di layar Videotron. Pertama yaitu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak teens atau saudara sekalian yang saat ini masih dalam masa pemuda, mengajak kaum muda di tempat ini untuk badminton bareng ya. Hari Sabtu jam 9, tanggal 9 hari Sabtu 9 Mei jam 5 sore ya, mengundang kaum muda di tempat ini boleh bergabung. Yang tua boleh nanti takut saraf kejepit ya. Oke, yang muda saja, nanti yang ingin mendaftarkan bisa mendaftarkannya dengan Moses dan juga saudara FW. Biaya per orangnya sebesar Rp15.000. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 19 sampai 21 Juni
Departemen Misi mengajak anak-anak muda juga di masa liburan ini untuk pelayanan misi bersama dari tanggal 19 sampai 21 di beberapa gereja di sekitar Jawa Tengah, dan biaya yang dibutuhkan sebesar 25 juta rupiah. Bagi Bapak Ibu sekalian bisa yang ingin memberikan dukungan bisa mentransfernya ke kas misi gereja, kas gereja ya yang misi, dengan memberikan keterangan dukungan untuk misi Jateng. Itu saja pengumumannya. Kita akan melihat beberapa pengumuman melalui layar video. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki bulan Mei. Kiranya setiap langkah kita semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepadanya. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang dapat kita ikuti bersama sepanjang minggu ini. Mari kita terus menghidupi visi GKBJ yang berbunyi, gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Kiranya visi ini tidak hanya kita pahami, tetapi juga nyata dalam setiap langkah hidup kita. Pembacaan Alkitab kita minggu ini diambil dari Yeremia 16-20. Mari tetap setia membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita semakin peka akan panggilannya dalam hidup kita. Jemaat diajak untuk mengikuti kelas berbuah menuju serupa Kristus yang akan diadakan pada Senin 4 Mei pukul 7.30 malam melalui Zoom. Dalam sesi 1 yang bertema pentingnya berita Injil akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Kita akan diperlengkapi untuk semakin memahami seberapa pentingnya Injil. Persekutuan Usia Indah akan dilaksanakan pada Selasa 5 Mei pukul 10 pagi melalui tema mengandalkan diri atau mengandalkan Tuhan, terambil dari Yeremia 17 ayat 5-8, yang akan disampaikan oleh Guru Injil Stefanus Christian. Jemaat diajak untuk semakin bersandar kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Persekutuan Doa Misi akan diadakan pada Kamis 7 Mei pukul 7 malam melalui Zoom dengan tema Ladang Misi Dunia Digital. Sharing pelayanan misi akan disampaikan oleh Sabda. Mengawali hari bersama Tuhan, mari ikuti persekutuan doa pagi yang akan dilaksanakan secara hybrid. Pada Sabtu 9 Mei pukul 6 pagi dengan firman Tuhan yang bertema Pembalasan Tuhan, terambil dari Yeremia 18 ayat 18-23, akan disampaikan oleh Guru Injil Esa. Mari datang dengan hati yang rindu berdoa dan dipenuhi firman Tuhan. TIS dan Youth akan mengadakan kegiatan badminton bersama pada Sabtu 9 Mei di Jorta Arena pada pukul 5 sore. Mari menjadi bagian dalam kebersamaan ini untuk membangun relasi yang sehat dan aktif di dalam Tuhan. Pada Minggu 10 Mei, jemaat diundang untuk mengikuti ibadah umum pada pukul 8 dan 10.30 pagi dengan tema Janji Pemulihan dari Tuhan, terambil dari Yeremia 30 ayat 1-24. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta David Purnomo. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita diteguhkan untuk percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan hidup kita. Ibadah TIN seminggu 10 Mei pukul 8 pagi dengan tema He is not done with us, terambil dari Yeremia 30 ayat 1-24, akan disampaikan oleh Guru Injil William Muhaling. Anak-anak sekolah minggu akan beribadah pada Minggu 10 Mei pukul 8 dan 10.30 pagi dengan tema Tuhan mengampuni dan memulihkan. Kiranya anak-anak semakin mengenal sifat Tuhan sejak usia dini. Persekutuan pelayanan termasuk dalam majelis, pengurus, pelayan ibadah, liturgis, singar, pemusik, penyambut dan kolektan, multimedia dan dekru mengundang saudara untuk hadir pada Sabtu 13 Juni pukul 6 sore dengan tema Tim yang dipakai oleh Tuhan, akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Parenting Faith at Home mengundang para orang tua pada Jumat 22 Mei pukul 7 malam melalui tema Am I a Difficult Spouse? Yang disampaikan oleh Ibu Santi Agustina. Para orang tua dan pasangan suami istri diperlengkapi untuk membangun relasi keluarga yang penuh akan kasih dan pengertian, seperti kasih Tuhan.
Terbuka bagi Bapak Ibu yang memiliki baju bekas layak pakai, khusus pakaian nyaman bagi lansia, yang akan disalurkan kepada orang tua di Panti Jompo Cendrawasih. Demikian Warta Gereja minggu ini, mari kita terus hidup setia, bertumbuh dalam firman, dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah waktu berdiri, kita akan menutupi ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan bersama-sama lagu Mars GKBJ, kita nyanyikan sekali bersama-sama, dan kemudian ketika pengulangan lagu di kedua kali, Bapak Ibu boleh saling bersalaman sambil meninggalkan ruang ibadah. Para bersama yang Bapak Ibu sekalian, Pilihan Allah dipanggil hanya karena anugerah, bersama dengan Tuhan menjangkau manusia, beritakan Injil di Nusantara. Kita umat dari Sang Raja, memulai Injil dari keluarga. Suami istri berkasih, anak-anak yang beriman, generasi yang berdaya bagi Tuhan. Baptis Jakarta, berangkat kuat di dalam firman, sebagai hamba yang setia dalam pelayanan, bertumbuh dalam kesatuan. Gereja Kristen Baptis Jakarta, mengasihi sesama dan semua ciptaan, berbagi dan menolong dan menguntungkan bagi kemuliaan Tuhan. selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, sampai bertemu minggu depan. Pilihan Allah dipanggil hanya karena anugerah, bersama dengan Tuhan dan jangkau manusia, beritakan Injil di Nusantara. Kita umat dari Sang Raja, memulai Injil dari keluarga. Anak-anak yang beriman, generasi yang berdaya bagi Tuhan. Gereja Kristen Baptis Jakarta, berangkat kuat di dalam firman, sebagai hamba yang setia dalam pelayanan,